masalah mental, masalah psikologis, layanan psikologi itu juga masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia itu sendiri dan masih dianggap bukan layanan yang penting. Dari mana saya tahu? Dari pengalaman pribadi saya memang, dan dari diskusi beberapa orang psikolog dan juga dengan klien saya gitu ya. Jadi mungkin ini pendapat pribadi ya, disclaimer dulu, pendapat saya juga tidak mencerminkan pendapat dari semua psikolog, apalagi mencerminkan pendapat organisasi. Tapi saya punya opini lah ya, pendapat bahwa layanan psikologi, layanan konseling psikologi itu tidak dianggap lebih penting dibandingkan layanan secara medis gitu. Padahal kita sama-sama ada yang dari psikolog klinis juga yang hubungannya sekarang sudah ke medis gitu ya. Entah itu kasus-kasus klinis seperti anxiety, depresi, dan lain sebagainya gitu. Dan yang saya rasakan memang kami atau layanan psikologi itu masih dianggapnya itu antara penting nggak penting gitu. Padahal kalau misalkan kasusnya itu sama-sama mengancam nyawa, layanan kita itu tidak dianggap sebagai layanan yang penting. Misalkan gini, ada orang yang sudah anxiety parah gitu ya, severe, kemudian sudah mungkin ada depresinya juga, mungkin ada masalah-masalah keluarga dan lain sebagainya yang sebagai pencetusnya, sampai ada kecenderungan untuk ya mengakhiri hidup misalkan begitu. Itu kan urgent ya, sesuatu yang sangat-sangat emergency gitu, mungkin bisa mengancam nyawa. Tapi ketika orang dibilang ya sudah konsultasikan saja ke psikolog gitu untuk pencegahan mengakhiri hidupnya itu, orang tua itu kebanyakan ya, atau orangnya sendiri itu juga enggan gitu, kayak enggak lah gitu, mending ke dokter aja, kasih obat penenang gitu, atau mungkin mending ke alternatif aja, mungkin ya entahlah ya, terapi alternatif secara spiritual atau secara keagamaan gitu. Mereka lebih rela untuk mengeluarkan uang, jumlahnya juga nggak sedikit, untuk terapi yang seperti itu. Bahkan saya dengar itu ada yang sampai 5 juta gitu ya untuk sekali penanganan gitu. Kemudian ada juga yang mungkin kalau ke dokter gitu ya, penanganannya apapun nggak apa-apa, mau itu berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, dirawat ya sudah gitu. Tapi kalau ditawarin, coba yuk Bu layanan konseling psikologi, atau yuk konseling gitu untuk meringankan masalahnya gitu, untuk cerita ke psikolog, kebanyakan dari mereka berapa ya gitu. Oh ya ada macam-macam, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 1 juta. Nggak usah deh gitu. Kebanyakan itu malah antara enggak mau atau ditawar gitu. Entah itu konseling, entah itu psikoterapi, entah itu layanan psikotesnya, itu ditawar bahkan ada. Ya nggak 50.000 aja gitu misalkan. Tapi kalau bayangkan, saya sih pribadi ya, kalau misalkan ke dokter atau kemana gitu, pengalaman pribadi lah, rasa-rasanya itu nggak mungkin ada dokter yang ditawar gitu, kecuali mungkin di pedalaman gitu ya, di pedalaman dokter yang mungkin menghadapi pasien-pasien tidak mampu gitu, yang tinggalnya di hutan gitu, yang nggak punya uang, mungkin ada yang ditawar gitu. Tapi kalau di kota kok kayaknya nggak pernah saya tahu gitu. Tapi ini di kota kejadian seperti itu gitu, ditawar. Kesannya itu seperti ya aku mau asalkan murah gitu, aku mau asalkan aku nganggap kamu penting tapi kalau murah, kayak gitu. Kesannya seperti itu yang saya dapatkan ya. Mungkin ini pendapat pribadi saya yang mungkin bisa salah, tapi paling tidak ini yang saya pengen ungkapkan kepada masyarakat juga, supaya apa? Supaya disadari gitu bahwa layanan bantuan psikologi
itu penting loh, sama pentingnya dan sama-sama life saving, menyelamatkan seseorang gitu loh. Kadang dari tes psikologi misalnya, mahal memang, tapi bisa menyelamatkan karir seseorang, hidup seseorang gitu. Konseling, ya mungkin ada yang murah, ada yang mahal gitu. Tergantung jam terbang gitu misalkan. Itu juga life saving, bisa menyelamatkan seseorang yang mungkin sudah mikir gitu. Mungkin hari ini atau besok aku akan mengakhiri hidup kalau nggak ada yang mau dengerin aku hari ini. Ada kan yang seperti itu. Tapi kenapa orang-orang itu banyak yang menawar jasa ini gitu, yang bikin saya kadang-kadang heran ya. Bukan marah, bukan saya kecewa gitu, tapi hanya bingung dan heran gitu. Kenapa? Padahal ini kan juga penting gitu loh. Sama pentingnya seperti kamu tidak menawar untuk layanan lainnya yang kamu anggap penting ya, tapi mungkin itulah. Makanya saya juga ingin mengedukasi masyarakat Indonesia supaya menganggap layanan psikologi itu penting. Bukan maksudnya saya ingin kayak memperkaya diri gitu, bukan. Maksudnya supaya banyak yang konseling, banyak yang punya masalah. Enggak, saya berharapnya justru enggak ada sebetulnya yang punya masalah seberat itu. Tapi itu kan enggak mungkin, pasti ada gitu loh. Karena pasti ada dan tidak terhindarkan, makanya kita harus melek masalah kesehatan mental. Itu memang penanganannya ya segitu gitu loh. Memang ada yang enggak murah gitu. Tapi kan kamu juga kalau menghadapi kondisi yang life threatening gitu ya, yang mungkin membahayakan nyawamu, sama-sama membahayakan nyawa, kamu juga bisa kok rela membayar mahal di bidang lain gitu. Tapi kenapa nggak di kesehatan mental juga? Itu yang saya ingin buka ke masyarakat juga. Sekali lagi, bukan karena saya ingin kaya dari kesulitan orang gitu, enggak, sama sekali enggak. Cuma karena itu tidak terhindarkan, saya tekankan lagi, karena yang namanya isu kesehatan mental di masyarakat itu pasti ada. Makanya kita harus melek bahwa kita harus tahu bahwa layanan psikologi itu juga sama pentingnya. Ya, tapi ya, saya ngomong panjang lebar gitu juga tergantung penerimaan kalian terhadap VT ini juga sih ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Semoga bisa dipahami keresahan saya ini. Semoga kalian bisa mencernanya dengan baik. Bukan sekedar, oh ini berarti masalah duitnya gitu. Bukan sama sekali. Ya, semoga bisa dipahami. Semoga memberikan masukan kepada kalian semua, dan mungkin ada yang sependapat dengan saya, ada yang pro, ada yang kontra. It's okay. Normalize disagreement. Kalau misalkan nggak setuju, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar kenapa. Mungkin kita bisa diskusi nanti kalau misalkan ada live atau bagaimana, silahkan. Atau kalau memang ada yang ingin menjadi mungkin semacam narasumber untuk saya gitu ya, nanti saya buatkan semacam podcast atau mungkin saya buatkan video TikTok sini supaya ada mungkin diskusi antara kita berdua mengenai layanan psikologi yang masih dipandang sebelah mata ini. Oke, semoga membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua.